Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Kopi, merangkap Kang Bakso. Ini Pak Sekawan. Sahabat Bravo, kita bersama-sama lagi di Bravo Iwan, tentu saja di Bravo Serie Indonesia. Kang Kopi alias Kang Bakso, Kang Ule. Assalamualaikum. Kang Adi, Kang Karna Adi Brata, tentu saja Kang Ahli, Kang Reza Indragiri Amri. Saya sendiri Selamat menyambut Ramadan ya. Kang Bandre. Ya, Ramadan Mubarak, sahabat Bravo, menyambut Ramadan. Tentu saja kita semua bersuka cita. Kita langsung ke topik hari ini. Lengkap 4 sekawan. Pak Teddy, selamat Ramadan. Gawat. Ya, dalam konteks ini, tentu saja ada Pak Teddy, ada Pak Dodi, ada semua siapapun yang tahu tentang bisa saja Bu siapa dan lain-lain dan seterusnya yang tentu saja menyambut Ramadan. Kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan kita akan diskusi ngobrol-ngobrol tentu saja khas Bravo Iwan. Kali ini kita akan bahas mengenai ini, Kang. Dalam konteks sidang perkara yang melibatkan seorang Pak Dodi Prawiranegara, Pak Teddy Minahasa, dan Linda Pujastuti alias Anita dan kawan-kawan, ada banyak aspek di sana, kan? Iya, termasuk ada banyak komen yang mulai memusuhi Bravos. Nah, saya yakin dari Kang Reza, Kang Karna, dan Kang Ule ada penjelasan terkait itu. Saya mungkin kalau boleh mengatakan begini kepada viewers kita. Boleh memberikan komentar apa saja karena itu hak setiap viewer. Tidak akan dilaporkan. Ya, tidak akan dilaporkan. Kami sangat menghargainya. Tetapi saya ingin menyampaikan begini, bahwa kami mencoba berdiri independen, kalau istilah dulu sekolahan saya, untuk se-impartial mungkin, artinya tidak berpihak. Kalaupun ada kesan tertentu di awal ini, maka saran saya adalah tunggu sampai seluruh seri diskusi ini nanti selesai, seperti pada kasus Sambo dahulu. Nah, kita mulai hari ini. Kalau saya enggak, kalau saya enggak. Beda nih, Kang. Buat saya komen baik buruk. Gini, ada ujaran orang paling bijak di dunia ini. Jangan engkau jelaskan kebaikanmu kepada orang yang membencimu. Saya setuju. Tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada. Begitupun sebaliknya. Jangan ceritakan kelemahanmu kepada orang yang mencintaimu. Karena dia tidak akan. Jadi bahasanya, ngapain kita bela diri atau memuji diri? Kita ngobrol aja dengan apa yang kita yakinin. Karena itu kita menyatakan, silahkan viewers menyampaikan pandangannya setelah menonton. Menurut Mas Iwan nih, menurut Mas Iwan, mau bertanya dulu. Enggak, saya nanya lah. Iya. Mas Iwan, Teddy Minahasa kena nggak? Saya kira ada 2 kemungkinannya. Nggak kena nggak di Kena, penjara? yang pertama kena. Tapi mungkin kenanya berapa tahun? Mati apa di bawah? Saya kira berdasarkan perkembangan atau dinamika selama pemeriksaan kemarin di persidangan di PN Jakarta Barat, menurut saya cukup banyak hal yang membuat majelis dalam dugaan saya. Apa kesalahan paling menurut Mas Iwan? Kesalahan paling fundamental dari Teddy Minahasa? Saya pikir sebagai seorang penyidik atau anggota kepolisian ada kelalaian di sana. Apa tuh? Kan dia pimpinan, tidak mampu atau kurang bisa mengontrol, mengendalikan bawahannya, yang boleh jadi dalam kasus narkoba dia terlibat nggak sih? Kalau dalam kasus yang khusus penjualan 5 kg, menurut saya itu diragukan kalau seorang Teddy Minahasa terlibat. Karena menurut saya jelas-jelas yang pasti ditangkap adalah diskusi terakhir ini, kan kita dengan PH-nya Teddy Minahasa, yaitu Pak Antoni Jono dan Pak Ronald Talawai, bahwa jelas ada perintah dari Kapolda Sumatera Barat itu, yaitu Irjen Pol Teddy Minahasa, untuk tarik barang, batalkan, dan musnahkan. Berarti kan sebelumnya ada perintah edarkan. Bukan, justru juga ada vakum yang panjang. Vakum yang panjang setelah komunikasi yang terakhir dengan Teddy, bahkan sampai si Dodi Prawiranegara berangkat ke Jakarta, tidak ada pengetahuan pada sisi seorang Irjen Pol Teddy Minahasa bahwa Dodi Prawiranegara dan asistennya Arif itu membawa barang itu ke Jakarta. Dan bukan, bahkan kalau ada perintahkan tarik barang, berarti sebelumnya ada perintah edarkan barang. Menurut saya itu karena ini, Kang Ule, karena dia kan punya jebakan. Dia, karena menurut saya dia punya
info lah atau punya alasan untuk meyakini bahwa pasti ada barang entah dari manapun itu yang dibawa seberat 5 kilogram itu, dan menurut keyakinan saya Teddy Minahasa meragukan asal-usul barang itu. Sehingga dia kan dia udah layak kan ada chat dia. Curiga. Ada chat tuh 5 kilo ditarik. Tarik dan musnahkan. Saya diketawain Mas Reza nih karena ngacak-ngacak rambut. Menguji daya ingat saya terhadap diskusi terakhir dengan PH-nya Teddy Minahasa, Pak Antoni dan Pak. Bukan, ini mah saya nanya feeling aja. Kalau dari sisi itu mungkin kena. Kalau pertanyaan tadi berapa lama, walau alam, saya nggak tahu. Itu kewenangan majelis. Tapi saya pikir kalau konteksnya tadi, menurut saya mestinya kan itu pasal dikenakan saat ini itu kan pasal mati. Range-nya 114. maksimal mati. Dari 5 tahun sampai dari 5 tahun sampai penjara 20 tahun dan sampai maksimal hukuman mati. Menurut saya di range antara 5 sampai 15 tahun. Kan kalau menurut Pak Karna kan dia bebas ya. Menurut saya bebas. Nah, ini Kang, yang kedua, tadi saya belum sebutkan yang keduanya. Keduanya itu kalau memang alat bukti yang diyakini majelis hakim nanti ternyata memang hanya satu-satunya, yaitu bukti chat yang ternyata pun itu patut diragukan. Karena sesuai dengan keterangan ahli digital forensik ada yang missing di sana kan, sesuai penjelasan PH banyak sekali. Banyak sih, dari 979 chat yang dihadirkan hanya 88. Kurang dari 10%. Nah, menurut saya satu alat bukti yang tidak kuat untuk menjatuhkan hukuman maksimal. Kemungkinan bebas masih ada. Kemungkinan bebas kalau berdasarkan alat bukti. Gak jelas. Loh, kan harus gini jelasnya begini. Nah. Gini. Kalau bisa mancing. Sabar Bravo. Jadi tenang saja. Sampai detik ini gitu kan. Saya berkesan bebas. Kesan saya bebas. Karena Adi Brata dong. Bukan, beda itu karena tukang kode. Nah, tapi kalau Tribrata pas nggak jadi siap kan? Ya. Enggak. Jadi dari apa yang disampaikan kemarin episode kita kemarin dari penasihat hukumnya dari Teddy Minahasa, banyak hal baru yang kita ketahui. Ya. Jadi yang selama ini kita hanya melihat di sidang, fakta persidangan itu hanya sebatas itu yang kita lihat. Dan saya baru tahu kalau Teddy Minahasa itu tidak ada kaitannya dengan perubahan Sabu menjadi Tawas. Kalau Kang Karna tidak sempat berbincang dengan penasihat hukum Teddy Minahasa, apakah Kang Karna masih beranggapan bahwa Teddy Minahasa akan bebas? Iya. Ya. Kesan saya sudah membuat chart, tapi mungkin bukan saat ini yang akan sampaikan. Iya. Dari chart itu saya sudah bisa melihat dia itu bebas dakwaan. Secara apa namanya yang disebutkan biasanya itu batal demi hukum itu kan. Tapi tidak tertutup kemungkinan menurut saya itu kalau nggak jelas lagi nih. Jelas. Barusan udah jelas bebas. Ini ada ketapi jadi nggak jelas lagi. Tetapinya yang lain gitu. Kalau misalnya nih penasihat hukumnya dari mana? Dari Dodi berkenan hadir di kita ini. Nah, untuk klarifikasi dari sisi mereka. Dari sisi mereka kita sambutlah. Iya dong. Ya, kita sambut mereka datang gitu kan. Jadi sampai saat ini itu benar dan keren. Ya, jadi kalau penasehat Dodi Prawira Negara dapat berkenan datang ke kami, kita ngobrol di sini, apa pengetahuan mereka mengenai fakta persidangan, kita compare. Mungkin saya bisa sedikit bergeser, sedikit. Sesedikit mana atau sejauh mana? Ya bebas, nggak maksimum.
Jadi artinya gini, nggak bebas murni lah, nggak bebas murni. Mungkin ada sedikit tadi. Vonis bersalah lah gitu. Vonis bersalah pasti ada dari dia, itu kan. Tapi setahu saya jarang ya ada majelis hakim yang dalam tingkat pengadilan negeri membebaskan terdakwa dalam kasus narkotika. Walaupun setahu saya bisa terjadi kan gitu kan, ada terjadi, tapi memang kebanyakan tetap ada hukuman yang dikenakan kan gitu kan. Ya, tapi apa yang sekali lagi pertanyaan terhadap kemungkinan bebas murni tadi. Ya, apa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya Teddy Minahasa itu sudah jelas kok. Itu fakta persidangan. Seperti tadi salah penerapan pasal. Betul. Kemudian Bukti yang dianggap kurang. ya dari ahli juga mengatakan seperti itu. Misalnya tadi bukti sahih data percakapan elektronik itu sangat kurang. Ya. Dan ada satu lagi dari psikologi forensik yang saya baca bahwa entrapment apa namanya itu? Tipe 2. Penjebakan. Tipe 2 penjebakan Dibolehkan. itu legal. Legal. Jadi entrapment. Jadi saya pikir ini kelihatannya meringankan untuk Teddy Minahasa. Asal dasar semua itulah karena berkeyakinan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Pak John Sarno Saragi akan punya keyakinan ke arah itu. Ya. Yang nanti keyakinan ke arah vonis yang bisa meringankan seorang Teddy Minahasa. Ya, mungkin ya. Sekaligus ini, kita mengundang ke Pihak Pak Dodi Prabowo Negara ya. karena kita sampaikan juga penasehatnya Pak Teddy Minahasa itu datang dengan sendirinya ke kita Ya. dan tidak kita undang. Lalu mereka ingin bicara di ini, kita terima. Ya. Nah sekarang kalau misalnya penasihat hukumnya mereka dari Pak Dodi Prabowo Negara akan berkenan datang, kita terima. Ya, ini sebuah proses bagi saya pribadi, Ya. Proses pembelajaran hukum yang luar biasa, Kang Reza. Kang Reza, sejauh ini setelah tadi saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa menjebaknya dari seorang Kang Kopi, ya kan, dan juga penjelasan dari Kang Solder, saya nih seorang tukang bandrek kan Kang, pengen belajar lebih jauh lagi. Sudah hadir sebagai ahli Kang Reza, memberikan keterangan pada persidangan dengan terdakwa seorang Irjen Pol Teddy Minahasa. Sudah gambarnya sudah diketahui oleh viewers kita. Saat ini keyakinan Kang Reza seperti apa terhadap kemungkinan katakan vonis bagi Pelurusan dulu ya, karena kita pada dasarnya kan sedang belajar nih kan, saling belajar kan. Iya. Nah, saya itu jangan disebut saksi ahli yang meringankan. Iya, Enggak, bukan. mengatakan itu loh. Saksi ahli. Saya tidak. nggak menyebutkan tadi. Saksi ahli. Di luar. Oh, di luar. Bahkan saksi Di ahli luar. pun saya nggak setuju dengan sebutan itu. Oh. Ya. Kenapa? Kalau kita baca undang-undang, hanya satu kata, ahli. tanpa kata saksi. Tanpa kata saksi. Kenapa? Beda definisinya. Saksi itu apa? Dia lihat langsung, dia dengar langsung, Oke. Itu dia andus langsung. Jadi dia tahu secara langsung tentang situasi kejahatan mengetahui, tersebut. mendengar, melihat. Gitu. Iya, bahkan sekarang mengendus juga. Mengendus. Ya. Karena bagi saudara-saudara kita yang tunanetra, Iya. mereka bisa mengindra lewat endusan. Iya. Jadi sebagai ahli. Jadi kata saksi bisa kita pinggirkan ya. Iya. Karena kan saya tidak lihat langsung, tidak mendengar langsung, tidak tahu menahu apa yang terjadi. sebagai ahli. Nah, sebagai ahli, tinggal kemungkinan kedua ahli meringankan. Saya meringankan sekarang. Karena saya agak terganggu dengan sebutan itu, saksi ahli meringankan. Kenapa kok ada sebutan meringankan? Oh, kan karena kamu diundang oleh Teddy Minahasa. Oke. Teddy Minahasa tentu ingin lolos dari hukum. Jadi tugas kamu sebagai ahli pasti kamu akan membangun pemikiran sedemikian rupa yang akan menguntungkan terdakwa, yaitu Teddy Minahasa. Satu, saya sudah disumpah Iya. sebagai ahli. Tugas saya membuat terang persidangan. Dua, ketika jaksa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu, jawaban saya lugas kok. Saya katakan, oh itu misi kedua kejahatan. Ya. Artinya ada jawaban saya atas pertanyaan jaksa yang merugikan Teddy Minahasa. Kalau saya tujuannya atau misinya adalah meringankan Teddy Minahasa, saya nggak akan jawab tuh. Atau akan saya putar sedemikian rupa supaya jawaban saya tetap menguntungkan Teddy Minahasa. Tapi faktanya sekali lagi,
Jaksa bertanya, jawaban saya nyata-nyata itu merugikan Teddy Minahasa sebetulnya. Wah, yang ketiga cerita belakang layar nih ya. Oke. Memang benar saya tuh dikontak oleh penasihat hukumnya Teddy Minahasa. Oke. Butuh 3 pertemuan sampai dapat komitmen saya. 3 pertemuan. Iya, baru ada komitmen yang terbangun antara saya dengan penasihat hukum bahwa saya akan hadir di persidangan. Panjang pertemuan sampai baru ada komitmen. Karena di pertemuan pertama saya katakan bahwa saya akan mempertahankan integritas keilmuan saya. Jadi perspektif keilmuan yang saya sampaikan di persidangan itu bisa dimanfaatkan oleh penasihat hukum Teddy Minahasa dan sebetulnya juga bisa dimanfaatkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi 50-50 nih ibaratnya. Nah silakanlah tanya lagi klien saudara, apa betul masih ingin mengikutkan saya sebagai ahli? Selesai pertemuan pertama. Pertemuan kedua, penasihat hukum mengatakan tetap kami berharap Bapak, mereka sebut saya Bapak ya, kami tetap berharap Bapak berkenan sebagai ahli. Saya katakan lagi hal yang sama dan saya persilakan mereka pulang bertanya lagi. Silakan tanya ke klien saudara, benarkah mau menyertakan saya sebagai ahli? Di pertemuan ketiga baru ditegaskan oleh mereka, kami sudah bicara dengan klien kami dan tetap kami pada posisi berharap kesediaan Bapak untuk menjadi ahli. Oke, udah 3 kali baru saya katakan iyakan, saya iyakan. Oke. Tapi tetap integritas keilmuan tidak akan saya perjualbelikan. Itu kan harus sampai eksplisit. Eksplisit. Dan mereka terima. Mereka terima. Jawaban Mereka tahu mereka persis. Mereka tahu persis bahwa apa yang saya katakan nantinya di persidangan itu seperti pedang bermata ganda. Oh iya? Iya. Ada kata-kata itu? Iya, akan bisa merugikan mereka, akan bisa merugikan Teddy Minahasa. Oke, sebagai ahli nih. Iya. Sebagai ahli Mas Reza melihat tema kali ini kan relasi kuasa. Iya. Ada nggak sih? Nah, saya mau jawab pertanyaan Kang Iwan dulu ya. Kan tadi kan diminta untuk memprediksi kira-kira bebas atau enggak kan gitu ya. Gini. Ada kekhawatiran dalam hati saya nih. Dari satu sesi ke sesi persidangan berikutnya, saya menangkap tanda-tanda 3 hal serius. Apa tuh? Pertama, kita pernah perbincangkan yaitu forensic fraud. Bagaimana barang bukti itu terkesan paling tidak diutak-atik, dimanipulasi, direkayasa sedemikian rupa sehingga jadi berantakan tidak karuan-karuan. Forensic fraud. Yang kedua yaitu fabricated confession. Yep. Keterangan atau pengakuan yang sepertinya diada-adakan. Ujungnya apa? Puncaknya adalah saya khawatir terjadi fake crimes. Kita sebutnya sebagai mengkriminalisasi orang. Kalau 3 hal yang saya khawatirkan ini betul-betul ada di persidangan itu. Enggak, yang ketiga baru ya itu 2 tadi. 3 sebetulnya. Satu forensic fraud. Forensic fraud. Yang kedua kedua fabricated confession ya. Yang ketiga puncaknya adalah fake crimes, mengkriminalisasi orang. Bahasa kitanya kriminalisasi. Kriminalisasi. Mari kita detailkan. Nah, kalau mau tanya. Enggak, itu dari 3 itu kita detailin. Ya. Yang pertama itu Forensic fraud. Forensic fraud. Ya. Ada nggak sih kekhawatiran itu sudah ada tandanya di mana? Terutama sekali penjelasan dari ahli digital forensik. Bukan hanya ahli digital forensik yang didatangkan oleh pihak Teddy Minahasa. Ya. Tapi penjelasan dari ahli yang didatangkan jaksa penuntut umum pun mengakui bahwa ada sekian ratus chat, tetapi yang diserahkan untuk persidangan hanya kurang dari 80%. 900 Kurang dari 10%. Kurang dari 10%. Kurang dari 900 sekian, hanya 88 yang Oke, muncul. kurang dari 10%. Itu merupakan indikasi tuh ada forensic fraud. 1. Yang kedua, tidak pernah dilakukan pengujian terhadap narkoba yang berapa yang disita itu dalam penangkapan betul. Dengan yang katanya dimusnahkan, ya. yang dimusnahkan. Ini barang yang sama atau tidak? Ya. Kalau tidak, berarti kan kesannya barang ini sama, dianggap sama. Nggak bisa dong. Di persidangan sudah dikatakan tidak bisa dianggap sama, harus diuji saintifik bahwa memang kalau tidak yang disisihkan ini 5 kg ya. Iya. 5 kg itu betul-betul merupakan satu kesatuan dengan sekian puluh kilogram yang dimusnahkan. Kalau tidak diuji kan berarti dalam tanda petik. Bisa aja diada-adakan kan. Ya, entah diambil dari mana kan gitu. 2. Yang ketiga, teknik pengumpulan bukti chat itu juga tidak sesuai dengan kaidah yang sebagaimana mestinya. Tapi justru difoto, ada handphone difoto-foto. Kesannya begitu sulitnya kah mengambil atau mengumpulkan bukti chat itu dengan cara yang sesuai prosedur?
menurut saya kan tidak susah. Enggak, polisi punya celebrate. Pasti punya ya. Tapi kenapa justru menggunakan cara-cara yang seperti itu? Oke. Nah, forensic fraud semakin kuat. Oke. Yang kedua, Fabricated confession. Fabricated Ya. Kita pernah perbincangkan ini sebelumnya bahwa terdakwa sekaligus saksi Samsul Muarif itu kok kesannya dia itu mengalami kelupaan tetapi secara selektif. misal. Aduh saya lupa nih. Kalau diminta misal saya lupa. Terus terang saya lupa. Kita pernah berbincang ini ya. Saya pernah tahu, saya dengarkan juga kesaksiannya, keterangan yang Kang Reza masukkan. Untuk hal tertentu, secara selektif tadi silakan Kang Reza, Kang. Yang bersangkutan itu saksi Arif itu lupa. Untuk hal yang lain detail dia ingat. Hal tertentu Betul, apa? ya betul. Sebenarnya sangat penting nih kalau kita bisa deskripsikan kan. Sayang beribu sayang saya lupa. Sayang beribu sayang saya lupa. Yang kedua, contoh fabricated confession. Tak ada angin, tak ada hujan ketika menyampaikan keterangan tentang dakwaan. Tiba-tiba saja si Anita sekonyong-konyong, betul-betul tiba-tiba cerita bahwa dia berstatus A, dia berstatus B, dia punya anak dan Teddy Minahasa dan seterusnya. Dan munculan sekonyong-konyong yang membuat saya curiga. Ini kenapa kok sekonyong-konyong bicara tentang hal ini? Kenapa saya tambah curiga? Begini, Linda alias Anita Cepu ya, ini kan dulunya mengajukan permohonan JC ke LPSK. Mari kita bayangkan orang yang mengajukan permohonan JC ke LPSK tentu dalam mindsetnya adalah dia harus menghibah-hibah. Dia harus menunjukkan kepada LPSK, meyakinkan LPSK bahwa saya ini adalah sosok yang lemah, sosok yang rentan, sosok yang gampang untuk diviktimisasi, sosok yang akan diintimidasi, terancam dan seterusnya. Pokoknya sosok yang inferior. Kenapa dia tidak ceritakan tentang status dia sebagai katakanlah istri siri, punya anak dan segala macam kepada LPSK? Kenapa tidak diceritakan itu ke LPSK? Kok tahu? Iya, karena saya sempat bicara dengan Bang Edwin Partogi dari LPSK. Saya sempat bicara dengan Bang Edwin Partogi. Ketua LPSK, ya. Edwin Partogi. Betul. Saya tanyakan, Bang, ini terkait dengan Linda alias Anita ini mengaku sebagai istri sirinya Teddy Minahasa, kemudian punya anak dari Teddy Minahasa, disampaikan tidak ke LPSK? Kata Bang Edwin tidak. Padahal tadi saya katakan dua hal ini kan akan bisa menambah perbendaraan informasi guna meyakinkan LPSK bahwa Anita dalam kurung Linda ini dalam posisi yang lemah, yang inferior. Kok tidak disampaikan? Tapi baru disampaikan di persidangan. Itu beberapa contoh yang saya khawatirkan sebagai bentuk fabricated confession. Belum lagi dari Dodi sendiri, narasi-narasi dia itu. Nah, dalam konteks itu pula memang relevan kalau kemudian diperluas obrolan kita ke masalah relasi khususnya antara Teddy dengan Dodi. Adakah warna relasi kuasa di situ? Itu. Nah, yang ketiga tadi. Itu apa? Fake crime. Ya, ujung-ujungnya adalah apa? Memposisikan Teddy Minahasa sebagai bandit. Kalau pembuktiannya lemah, bukti-buktinya dimanipulasi, kemudian keterangan dari para saksi juga penuh dengan rekayasa, jangan-jangan penuh dengan titipan, maka semakin mengkristal kesan bahwa Teddy Minahasa sedang dikriminalisasi. Saya ini motong. Iya. Saya tertarik dengan itu tadi kalimat jangan-jangan penuh titipan. Iya. Maksudnya gimana? Siapa yang nitip? Saya tidak tahu. Nah itu begini, nalar saya tidak mampu untuk ke sana. Tapi terus terang, ketika kasus ini mengemuka sekian bulan silam, saya sudah kepada media, saya katakan ada kekhawatiran saya adanya extrajudicial factor di sini. Ada extra legal factor di sini. Faktor-faktor non legal, faktor-faktor non hukum yang barangkali sedikit banyak berpengaruh bagi keberadaan Teddy Minahasa di kursi terdakwa. Buat faktor-faktor non hukum. Faktor-faktor non hukum. Bukan buat seorang maksudnya kan kayak extrajudicial factor, terus faktor non hukum lah ya. Iya. Itu kan bahasanya ya smell something bad. Betul, fishy. Fishy. Pertanyaannya adalah kan nggak mungkin itu ngarang gitu. Kalau saya tukang kopi bisa ngarang. Begini ya. Pasti ada. Ini penalaran ya, penalaran. Ada sebuah survei, tapi memang tidak di Indonesia. Survei ini menyimpulkan bahwa sesama personil polisi menganggap keberadaan klik di dalam tubuh mereka, keberadaan kubu-kubuan di dalam organisasi kepolisian itu berbahaya.
Oleh karena itu, poin berikutnya, simpulan dari survei tersebut adalah sudah sepatutnya organisasi kepolisian membersihkan dirinya dari klik-klik semacam itu, dari kubu-kubuan semacam itu. Orang kita secara populer menyebutnya apa? Perang bintang kan. Nah, berarti dari survei itu saya menangkap sebuah simpulan bahwa ketika hal ihwal terkait dengan perang bintang ini ditanyakan ke personil polisi, mereka akui bahwa itu ada. Perang bintang itu ada. Berbahaya. Oleh karena itu harus di-stop. Harus dihentikan. Sekali lagi, survei ini respondennya siapa? Personil polisi sendiri. Bukan masyarakat biasa. Nah, menurut saya itu hasil survei yang paling tidak relevan untuk saya jadikan sebagai dasar berpikir. Apakah di sini letak extra legal faktornya? Cuma saya hanya sampai berpikir sejauh itu. Di luar itu, untuk bagaimana membuktikan keberadaan perang bintang itu nggak mampu saya. Tidak mampu saya. Fair enough. Ya, cukup fair. Dari keilmuan saya hanya teryakinkan bahwa ternyata benar loh. Polisi mengakui bahwa kubu-kubuan itu ada. Faksi itu ada. Masuk ke relasi kuasa ya. Iya. Saya kan nggak baca detail chat lah ya antara Teddy Minahasa. Sama saya juga. Nah, sepanjang pengetahuan Mas Reza, chatnya Teddy Minahasa dengan Dodi ini menunjukkan adanya relasi kuasa nggak sih? Pertama, sebelum sidang tentu saya dikasih BAP oleh penasihat hukum Teddy Minahasa. Berapa halaman saya baca? Tidak satu halaman pun saya baca. Kenapa? Berapa lembar yang saya buka? Tidak satu lembar pun saya buka. Karena saya tidak mau meracuni kepala saya. Saya tidak mau meracuni kepala saya. BAP itu kan berarti merupakan hasil kerjanya penyidik jaksa penuntut umum. Kalau saya baca, lalu saya terpengaruh untuk memakai konstruksi berpikir seperti di situ, wah itu bisa mengganggu netralitas saya. Tuh. Yang kedua, di berkas fotokopian BAP itu ada ini, ada kertas warna-warni itu apa namanya? Kalau kita mau bikin catatan-catatan itu loh. Ini apa? Tape semacam ya, kayak gitu ya. Itu kertas-kertas warna-warni tempel oleh penasihat hukum. Pembatas itu. Saya bayangkan bahwa ini seperti pengingat bagi saya. Ini loh bagian-bagian yang menurut kami penting. Gitu. Karena itu tidak saya baca juga. Kenapa? Kalau saya buka berarti saya masuk sedikit banyak akan gitu. Akan masuk dalam proses berpikirnya si penasihat hukum. Tidak mau saya taruh di laci, babar blas kata orang Jogja, nggak saya buka. Kang Gule minta saya untuk mengevaluasi chat itu kan. Dari 900-an chat yang konon di dalam BAP hanya ada 88, tidak saya baca sedikit pun, hanya satu cuplikan chat yang saya baca. Yaitu cuplikan chat yang ditayangkan di layar televisi di ruang persidangan. Hanya itu. Berarti mungkin pertanyaan Kang Gule bisa dispesifikkan. Lantas terhadap cuplikan chat itu ada tidak teori relasi kuasa tercermin di situ? Begitu kan ya? Betul ya? Nah, tahu lah. Udah lama ngobrol sama Kang Gule. Di warung kopi. Iya. Begini, mari kita pahami dulu tentang teori relasi kuasa dan pengujiannya dalam psikologi forensik. Saya katakan bahwa untuk kasus-kasus semacam ini besar kemungkinan memang terdakwa akan mengatakan saya melakukan perbuatan pidana ini karena perintah komandan. Kan situasinya sama dengan situasi Eliezer dan Sambo kan. Jadi kalau ada dua orang personil penegakan hukum, yang satu pangkatnya lebih tinggi, yang satu pangkatnya lebih rendah, maka yang pangkatnya lebih rendah besar kemungkinan akan menyampaikan pembelaan diri dengan teori relasi kuasa. Superior Order Defense, SOD. Silakan saja. Tugas persidangan lah menguji itu. Apakah klaim itu, apakah pembelaan diri itu bisa diterima atau tidak? Superior Order Defense, SOD. Psikologi forensik punya tawaran ini. Saya katakan ke majelis gini loh caranya untuk menguji benar tidaknya klaim itu. Klaim Dodi kan? Pertama, pastikan dulu. Ini tahap-tahapannya harus runtut. Tidak boleh melompat-lompat. Harus runtut. Mulai tahap pengujian pertama. Pastikan terlebih dahulu bahwa secara objektif perintah yang salah itu, perintah yang melanggar pidana itu betul-betul ada. Tidak boleh salah tafsir. Masuk akal? Itu aturan yang main pertama. Nah sekarang apa yang terjadi? Saya baru tahu itu di persidangan bahwa ternyata cuplikan
chat antara Teddy Minahasa dan Dodi Prawiranegara ternyata bukan semata-mata kata-kata. Ada emoji. Tapi ada emoji. Oke. Keberadaan emoji itu yang saya katakan ini menjadi komunikasi antara mereka dua menjadi serba relatif. Tidak lagi perintah dan kepatuhan, tapi bisa saja senda gurau. Oke. Berarti pengujian pertama pun sudah berhenti. Karena tadi saya katakan harus bisa dibuktikan bahwa perintah yang salah itu objektif ada. Objektif. Absolut pengertiannya bahwa ini perintah salah dari atasan kepada bawahan. Begitu pakai emoji, saya sudah tidak bisa lagi tuh memastikan bahwa betul-betul ada perintah dari atasan kepada bawahan. Perintah harus jelas, absolut. Absolut. Tidak boleh abu-abu. Tidak boleh. Kalau tidak ada emojinya, ya itu perintah. Absolut. Tapi begitu dihadirkan emoji, nggak bisa lagi saya. Menyusup tingkat keyakinan saya. Artinya dalam konteks chat itu Tahap pertama pengujian sudah berhenti. jadi tidak ngapain dilanjutin. Ngapain lanjutin lagi? Tahap pertama udah berhenti. Terus ada orang yang mengatakan begini, termasuk komen di Bravo Di kanal kita, di kanal kita. Dan saya senang dengan pertanyaan itu. Berarti kan menandakan yang bersangkutan menaruh perhatian dan ingin diskusi gitu ya. Dia kata, masa sih pemaknaan emoji harus sedemikian dramatis? Sesignifikan apa sih emoji gitu? Saya katakan signifikan. Dasarnya apa? Paling tidak nih, ada risetnya 40-an plus 60-an hasil riset tentang putusan pengadilan yang menyinggung masalah emoji. Betul. Nah, salah satunya adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Australia Barat. Betul. Disimpulkan di situ dalam putusan yudisial. Ini berarti putusan yudisial. Emoji itu menghadirkan konteks dan emosi yang bisa mengubah interpretasi secara keseluruhan. Jadi tidak boleh dikesampingkan. Setuju. Kalau itu setuju. Dalam konteks Indonesia kebetulan ini baru pertama sekali Yang ada ada di kasus persidangan. yang ada di persidangan menjadi tontonan publik Betul. setanah air. Sorry, ya. Dan ada emoji tadi Betul. kan. Yang memaparkan atau yang menampilkan komunikasi chat di persidangan itu siapa yang menampilkan itu? Yang menampilkannya penasihat hukum. Dari kejaksaan nggak menampilkan itu? Tidak. Tapi tidak ada bantah dari kejaksaan kan. Memang itulah. Nah, kejaksaan barangnya, kan ketika mereka diberikan kesempatan bertanya oleh majelis hakim, tidak ada pertanyaan tentang hal itu. Tentang hal itu. Apa? Oke. Kalau saya ngelihatnya kutub ekstrim nih sidang ini, putusannya. Kalau nggak mati ya bebas. Menurut saya ya. Dari Kang W ini. Kang Reza sudah. Tadi menurut saya Belum terjawab, ya? belum terjawab Baik, oleh baik. Kang Reza. Nah, tadi penjelasan uraian elaborasi dari Kang Reza terhadap pertanyaan tadi dan dari Kang W susunannya sudah apa jawabannya kira-kira Kang? Bisa Saya dijabarkan. saya meraba-rasakan. Meraba-rasakan. Ya, meraba-rasakan. Jadi tidak hanya berpikir tapi juga mengandalkan rasa. Dari cara hakim bertanya, dari kata-kata hakim ketika bertanya. Sepertinya hakim sedikit banyak juga mulai goyah nih. Keyakinannya terkait dengan Teddy Minahasa ya. Ya tentu saja saya bisa keliru. Kan saya Bisa subjektif ya kan? subjektif, tapi saya kok menangkap kesan kayaknya mulai bergeser. Emang sebelumnya kenapa sampai harus bergeser? Karena Emang di awal dia apa? Di awal bersalah. bersalah. Di awal firm bahwa Bersalah. Teddy Minahasa bersalah. Indikasi bahwa terjadi pergeseran atau keyakinan yang mengendur itu adalah ketika majelis hakim uniknya bertanya dengan kalimat seperti ini kurang lebih. Masa saudara sebagai Kapolda bikin bercandaan seperti itu, bikin obrolan seperti itu. Alhasil kalau nanti wujud realnya apa? Wujud realnya adalah pidana bebas, tapi etik Teddy Minahasa kena sanksi. Karena sebagai seorang pimpinan dia Nggak tidak boleh bercanda. cukup terukur dalam mengkomunikasikan hal yang sensitif kepada anak buahnya Itu terkait dengan leadership kepemimpinan. Tapi masalah kepemimpinan bukan masalah di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sana di Polri. di Polri sendiri. Di Mabes. Itu artinya Sidang etik. perkiraan saya, ramalan saya bahwa pidana bebas, etik kena. Oh gitu. Karena itulah masuk akal kalau Polri tidak buru-buru menyidang etik si Teddy Minahasa sebagaimana Verdi Sambo. Perbedaan yang sangat jelas ya Kang ya. Sangat jelas. Kasus Sambo dengan
kasus Iya. Teddy Minahasa ini. Saya membahasakannya dalam kasus Sambo hitam putihnya persoalan sudah sangat kentara. Iya, betul. Sementara pada kasus ini intriguing. Kalau etiknya duluan jalan, lalu misalnya menjatuhkan hukuman atau sanksi etik yang berat, sementara pidananya nol, kan? Bahaya. Iya. Bahaya. Itu tentu saja tidak benar terhadap karir Teddy Minahasa dalam hal ini kan kalau terjadi Nah, seperti saya itu. nggak tahu tuh sanksi etik kalau seperti itu seperti apa. Ya. Tapi maksud saya adalah sudah benar tindak keputusan Mabes Polri dalam hal ini Kapolri untuk tidak melakukan sidang etik dulu terlebih dahulu. Selesaikan persoalan hukum. Pidana dulu. Ya. Oke, itu jadi kemungkinan dari pandangan Kang Reza tadi ada istilah kutub ekstrim dari Kang Ule terkait perkembangan terkini dari hasil atau persidangan sejauh ini untuk kasus Teddy Minahasa bisa jadi bebas di pidananya bebas, tapi kemungkinan kena di etik. Kenanya di etik. Mabes Polri di kepolisian. Tapi karena gimana kalau hanya itu aja kan nggak berat sebetulnya. Hanya guyonan aja. Anggaplah itu guyonan dari Teddy Minahasa sebagai superior kepada anak buah yaitu subordinate-nya istilahnya. Masa sampai bisa di sidang etik? Bisa. Kalau tadi Bisa. Karena itu berakibat kepada sebuah kejahatan. Berbeda kalau misalkan istri gitu, Kang, ya? Dia guyon misalkan istri saya senang jeruk, kemudian ditafsirkan itu perintah ngasih jeruk, biasa. Itu fungsi sosial. Bang sini bang, gabung bang. Ayo sini bang. Jadi sahabat Bravo kami kedatangan sahabat yang memang harus tampil dan bisa diperkenalkan. Tidak dikenalkan dulu secara wajah pada semua sahabat Bravo. Ini adalah Kang Raldi. Ini warga Flores setuju gimana terhadap Teddy Minahasa ini? Apa kabar? Ganteng banget. Bang Raldi Doi. Bang, saya bang. Ayo kita diskusi. Tarik kursi. Ini enaknya ngobrol. Jadi ayo. Jadi memang beliau itu sudah harusnya hadir sejak episode terdahulu, tapi karena beliau juga sangat sibuk di bisnis. Dia penasehat presiden. Presiden Kongo. Tapi bukan urusan pidana, urusan yang lain. Kalau saya mati, ada pilihan. Siapa tuh? Kena. Siapa? TM. Makanya pilihannya itu mati atau bebas. Gitu. Dua ekstrim tadi. Bukan terakhir setuju bebas? Bukan dong. Gini. Bebas itu coba tanya gini. Menarik nih. Rangkaiannya. Bukan sebelum masuk ke situ. Tadi belum tadi mengenai apa? Bisa kena etik atau tidak? Nah, itu. Karena kalau saya lihat kalau dia mau etik sebetulnya dari awal saja sudah etik. Tapi bukan, itu akan memenjarakan itu loh. Kalau pengadilan etik memutuskan TM bersalah, dia bisa PTDH. Itu betul, pengadilan ini akan dipenjara oleh putusan etik. Itu pertama. Terpenjara, betul. Yang kedua, kalau pengadilan negeri membebaskan, betul. Mau taruh di mana wibawa sidang etik? Kapolri. Kalau saya melihatnya lain nih. Sorry. Gimana, Kang? Jadi dari awal dia sudah ditersangkakan, bahkan positif narkoba. Dan diralat kan. Itu lagi tuh. Betul. Kita mau bilang apa tuh? Forensic fraud bukan? Lalu ralat resmi tuh dari polisi. Betul. Dan dia itu secara terpaksa Teddy Minahasa ini dipaksakan di awal saja sudah dijadikan tersangka. Nah, jadi memang dia kelihatannya oleh kekuasaan tertinggi atau relasi tertinggi di situ memang sudah diarahkan untuk dijebloskan masukan sekalian. Gitu. Kalau istilah awamnya ditarget gitu. Ya, dengan harapan Teddy ini kena mati. Kalau menurut saya gitu kan. Pidananya mati. Iya, pidananya mati gitu kan. Dari mereka siapapun itu. Siapapun itu saya nggak tahu di gitu awal kan. di awal kasus. Iya, satu dari terburu-burunya gitu kan. Cuman narkoba itu prematur.
Ya, itu kata yang tepat tuh, prematur. Nah, prematur disebutkan. Dan seharusnya waktu awal dia diketahuan itu etik dulu lah. Maksudnya kalau mau kalau mau target sekalian Sekalian etiknya. aja. Oke. Gitu kan. Kalau mau target sekalian aja. Ya, ngerti. Logikanya di situ ya. Nah, ya sekarang terserah. Ya. Artinya ditarget, kalau mau target sekalian. Sekalian. Teorinya kan bisa dibalik. Jangan nanggung. Kalau masuk ke dalam kerangka berpikirnya Kang Karna. Tadi Kang Ule itu mengatakan ambil gini kan. Kalau kita gambarkan situasinya ya, gitu kan bilang gitu. Ya nggak bisa lah. Situasi apa yang mau digambarkan? Apa? Chatnya. Ya ini saya ngobrol di sini. Ngapain sih situ? Gak sabar apa? Tadi saya bagian. Ini Kang Kopi ini kan musim hujan. Iya. Ini lagi semangat-semangatnya Bukan dagang kan. dalam Jadi saya kalau ngebut- masuk ke kerangkanya Mas Reza dan Kang Karna, perang bintang. Iya. Kan bisa begini. Kenapa sih Kang Karna? Kalau lu mau logikanya Kang Karna kan kalau target sekalian aja di Sekalian PTDH, aja. sekalian aja PTDH gitu Saya kan. tangkap Jadi maksud Kang Karna. langsung tuh. Setuju. Iya kan? Boleh dong kalau saya sebagai Kang Kopi ngelihat jika benar ada perang bintang. Yang kedua, jika benar itu ditarget, berarti ini bintang-bintang yang nargetin TM ini belum megang sidang etik nih. Iya. Iya dong. Iya. Jadi ada kekuasaan lain nih, bintang lain nih yang megang etik. Jadi nggak lengkap nih. Ini dalam nalar Kang Ule ya, dalam nalar Kang Ule ada bintang-bintang lain, ada yang Bukan, tidak. jika benar ada perang bintang. Yang kedua, jika benar perang bintang itu nargetin TM, maka nih bintang-bintang yang nargetin TM ini enggak megang pengadilan Sidang etik. etik. Itu. Mereka ada di luar itu. Ada skenario yang terputus. Itu logikanya Pak Karna. Iya. Kalau saya gini, menonton, membaca tentang sidang Teddy Minahasa ini, itu saya rangkai dari mulai kasus ini dipanggil presiden terlambat sampai 6 jam dan seterusnya sampai kemudian sidang, fakta-fakta persidangan itu, sampai kemudian saya bagian ya mencermati perdebatan di dalam persidangan, khususan mendengarkan keterangan ahli saudara saya Reza Indragiri dan Ruby Alamsyah. Dari itu tuh saya ngeliat ini mirip Sambo. Miripnya di mana? Bukan berarti menganalogikan, dalam pidana kan tidak boleh menganalogikan. Betul. Masing-masing fakta itu bisa dibantah. Fakta-fakta yang disodorkan oleh jaksa itu bisa dengan mudah dipatahkan oleh penasihat hukum. Ya kan? Keterangan ahli gitu, baik dari Ruby Alamsyah ataupun Reza Indragiri, juga quote unquote, meskipun mereka tidak bertujuan mematahkan ya, tapi quote unquote melemahkan, mendegradasikan tuntutan. Itu fakta-fakta persidangan. Ya. Dari situ saya berkesimpulan, ini sama dengan Sambo apa sih? Lagi-lagi keyakinan hakim diuji. Iya, betul. Itu benar. Jadi tidak ada fakta yang sahih gitu, Solid. yang tidak bisa dibantah lah. Bahwa putusan Teddy Minahasa itu mati atau bebas. Dari situ yakin, jika hakim berkeyakinan bahwa Teddy Minahasa itu terlibat dari awal sampai akhir, maka itu mati. Ini kan murni keyakinan hakim. Tapi jika hakim melihat syarat-syarat formal ya, syarat-syarat formal, maka ini bebas. Nah, langsung nggak? Pada level atau tingkat pengadilan negeri sekarang, dalam pandangan Kang Ule, mungkinkah majelis mempertimbangkan syarat formal tadi itu? Harus. Harus kan? Sebelum masuk ke substansi, Iya. formalnya harus terpenuhi. Kalaupun ada yang bantuan ya. Iya. Kalau menurut saya kan orang lain, wah, Gitu kan ya? Teddy Minahasa dibantu oleh Reza Indragiri. Menurut Kalau saya ternyata ada syarat formal itu ternyata tidak memungkinkan bagi hakim untuk mengambil vonis yang paling berat karena ada loophole di sana istilah saya. Apa yang terjadi ya kan? keyakinan hakim. Keyakinan Keyakinan hakim itu tidak lagi dibelah antara formal dan material ya. Oke.
Karena kayak kasus Joshua gitu, tidak ada bukti sahih yang tak terbantahkan Sambo nembak, tapi hakim meyakini Sambo nembak. Iya. Gitu kan? Sebetulnya agak ini ya, apa namanya? Nah kalau yang ini tuh kalau saya ngelihat gini, kasus Teddy Minahasa ini bukan yang menarik ya, quote unquote bukan dibantu, tapi hakim agak leluasa dalam konteks ini adalah tidak ada satupun eksekutif yang ngomong. Ya. Pejabat tinggi Beda pemerintahan. kan? Sambo itu kalau nggak salah 3 atau 4 kali presiden ngomong. Harus dikusut tuntas. Kemudian Menko Polhukam ngomong. Ya. Tapi di dalam kasus ini eksekutif tidak ngomong apapun. Tidak seorang pun berkomentar apapun tentang kasus TM. Nah ini bahkan yang tepat mengatakan ini tentu saja orang media ya. Tapi saya melihat media juga tidak memperbincangkan kasus Teddy Minahasa. kalau memberitakan ya. Memberitakan iya, tayangan-tayangan breaking news Oke, ya. Tapi memperbincangkan, memperdebatkan tidak. Membedahnya, lalu memperbincangkannya secara komprehensif gitu maksudnya Kang Reza. Ya. Gini, kalau di dalam konteks narkoba itu kan spesifik ya. Narkoba itu kalau dalam konteks media itu derajatnya sama sama teroris. Iya. Media tidak boleh berlindung melindungi narasumber di dua kasus ini, di narkotik dan teroris. Oh iya? Nggak boleh. Tidak ada asas waterfall itu. Iya. Melindungi narasumber narkoba, melindungi narasumber teroris, maka dianggap terlibat narkoba dan terlibat teroris. Ya kalau pakai kata melindungi. Bukan, menyembunyikan narasumber itu nggak boleh. Di dua kasus undang-undang ini. Dalam kasus ini kita Dalam kasus lain boleh menyembunyikan narasumber, tapi dalam dua kasus ini Melindungi itu maksudnya menyamarkan narasumber. menyamarkan identitas. Menurut sumber yang dipercaya gitu. Nah, dalam kasus narkoba sama Dan teroris teroris nggak boleh. Harus disebut siapa Nggak itu. boleh. Harus disebut. Kalau dia kotot dengan melindungi itu, dia masuk penjara. Nah, kenapa sih ini tidak diperdebatkan? Kalau saya sih ngelihatnya media, bukan mempersalahkan media ya, belum utuh aja nih. Di dalam konteks ini ya, belum utuh itu dalam arti ngelihat sebetulnya ini luar biasa loh di balik peristiwa ini. Menurut saya ya, katakanlah benar Teddy Minahasa sebagai aktor intelektual, maka itu membuktikan betapa susahnya, pantas aja susah gitu, narkoba diberantas. Itu satu. Yang kedua, saya deg-degan aja, waduh, udah bener nih anak gua nggak boleh tinggal di Indonesia, bahaya nih. Iya dong. Tapi katakanlah ini Teddy Minahasa bebas nih. Pertempuran di balik ini luar biasa. Ya. Sebagai implikasi dari putusan bebas ini kan terhadap satu TM. contoh gitu, contoh lah ya. Tidak berpretensi membela Teddy Minahasa, tapi kronologis aja. Kapan dia diangkat Kapolda, kapan dia dicabut, kapan dia menghadap Kapolri, diserahin Propam diserahin Kapolda, diperiksa, dijadikan tersangka, keluar surat tersangka. Itu dari urut-urutan itu aja. Menurut saya itu fakta paling menarik. Media ya. Ini kita belum ngomong kasusnya nih. Iya betul. Tapi kenyataannya kenapa media belum masuk ke sana ya? Apa karena sudah terlanjur terpukau dengan semua drama yang muncul di persidangan? Pertama udah habis soal polisi itu energi media quote-unquote sudah habis di Sambo. Persidangan Sambo yang panjang maraton. Yang kedua narkoba gitu. Padahal saya mencoba memakai alam berpikirnya Kang Ule. Kalau eksekutif tidak komen, presiden juga tidak memberikan highlight secara khusus bagaimana dilakukan pada kasus Sambo. Ya semestinya media lah yang justru harus melakukan pengawasan tanda petik terhadap proses penegakan hukum ini. Termasuk jalan sebagaimana mestinya. Betul, termasuk pengawasan dengan cara memperbincangkannya, memperdebatkannya. Ini soal magnitude ya debatable memang. Sambo itu apakah akan se-hype itu jika presiden dan menteri tidak berkomentar, tidak memberikan statement. Debatable memang. Tapi kan luar biasa gitu. Presiden aja ngomong. Berarti kan ada sesuatu gitu. Menteri berkali-kali Menko Polhukam ngomong, berarti kan ada sesuatu. Nah, di dalam kasus ini sepertinya seperti ya as usual gitu. Melihat narkoba, ada jenderal,
Itu saya ngelihatnya seperti itu. Artinya dalam konteks itu menurut saya ada keleluasaan hakim lagi-lagi untuk membuat keputusan. Dia seperti quote unquote tidak ditekan harus vonis mati. Bebas dari tekanan lah ya. Gitu. Tapi kalau ada satu bukti yang tak terbantahkan, lagi-lagi ini tuntutan tantangan buat jaksa ya. Ada satu bukti yang tak terbantahkan bahwa Teddy Minahasa itu terlibat, mati. Jenderal bintang 2 terlibat itu mati. Yang sekarang digocek kan drama. Drama itu istri siri. Itu dia punya anak katanya. Nah, yang kedua drama itu pergi ke Laut Cina Selatan, ke Taiwan, itu kan drama kalau buat saya. Saya sih nunggu aja. Ada nggak sih yang membuktikan bahwa Teddy Minahasa ini terlibat di sini? Apa sih yang harus dibuktikan? Satu, bukti 5 kilo itu benar nggak sih yang diambil dari bukti narkoba itu? Benar nggak itu narkoba dari Padang? Itu satu. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Iya, Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Itu yang pertama. Yeah. Kalau chat, sebetulnya chat itu gini. Kalau dirangkaikan chat itu secara utuh dengan perilaku, itu mayoritas kejadian. Itu yang tidak mungkin. Maksud saya berujung pada simpulan semacam ini tidak mungkin karena terlanjur dipotong-potong. Nah itu. Nah ini yang saya bilang, ada 2 alat bukti yang harus dikeluarkan secara utuh yang menunjukkan dengan sangat jelas Teddy Minahasa terlibat. Buktikan bahwa itu adalah narkoba dari Bukit Tinggi. Yang kedua, jembrengin itu, chat itu secara utuh tadi kamu sampaikan. Saya tanya kamu deh. Lantas apa penjelasannya sehingga otoritas kepolisian sendiri tidak menjembrengkan seluruh bukti chat itu? Ini padahal itu di persidangan ternyata justru melemahkan pembuktian kan? Tidak menjembrengkan semua chat itu justru melemahkan. Kalau saya ngelihatnya seperti ini. Yang pertama, ada ketergesa-gesaan. Berarti kita kurang kehati-hatian. Kurang detil. Ketergesa-gesaan tanda petik. Atau yang kedua, arahan siapa? Nah, kalau yang kedua, kalau saya melihat framing. Oke. Dalam belum paham saya kalau framing bagaimana? jurnalistik itu ada istilah. Dalam bukunya ada mengatakan media framing. Media framing itu misal sebelum nulis berita atau sebelum membuat berita kita udah ngambil kesimpulan. Untuk menunjang kesimpulan itu maka quote unquote kita berlindung dalam proses editing. Kita akan ngambil statement-statement yang mendukung kesimpulan. Itu yang saya istilahkan di ruang sidang sebagai purposive sampling. Bertujuan, udah ada purpose. Sebenarnya itu framing kan? Itu framing ya. Nah, ini 2 hal inilah yang sebetulnya menjadi titik lemah sekaligus titik kunci bagi lawan siapapun, apakah jaksa atau penasihat hukum. Jika penasihat hukum mampu ngejembrengin itu. Yang kedua, jika bisa penasihat hukum mampu membuktikan bahwa narkoba itu bukan dari Bukit Tinggi, maka ini bebas. Begitupun sebaliknya. Kalau jaksa bisa membuktikan 2 hal ini. Kalau drama telepon istrinya Dodi nitip surat, buat saya itu drama. Sidebar. Yang gampang dibantah. Tapi 2 hal ini tidak bisa dibantah. Setuju. Kan kayak tadi, misalkan kalau saya bilang, ini main-main tapi kejadian. Ini sebetulnya titik salahnya di mana sih? Misalkan gini, konferensi pers, ya kan? Dodi ngomong Sabtu aja deh. Oke, Sabtu ya. Kejadian Sabtu. Berarti kan Dodi menafsirkan chat itu perintah. Meskipun chat itu emoji. Meskipun itu bisa dibantah oleh Teddy Minahasa mengatakan, lah gue main-main kok selalu serius sih. Tapi ternyata tidak juga. Karena Dodi Minahasa juga meresponnya dengan bercandaan. Berarti sesungguhnya mereka berkomunikasi dalam gelombang yang sama. Betul. Teddy dan Dodi sama-sama tahu bahwa ini adalah sebuah perbincangan senda gurau. Tapi dilakukan kan? Tinggal lagi dilakukannya waktu kronologis. Sesuai dalam chatting yang bersenda gurau itu kejadian untuk konferensi pers. Ada juga di situ kalau chatting yang mengatakan Bapak hadir ya, betul nggak? Iya. Hadir juga di situ. Ini nunjukin bahwa komunikasi yang senda gurau itu dipraktekkan. Artinya siapa yang salah nih?
senda gurau dianggap perintah, berarti Dodi yang salah. Atau memang itu perintah, kan itu pembuktian, rasa bahasa kan? Rasa bahasa ini, tafsir bahasa. Dan kita tidak melewati wilayah itu. Tapi fakta, menurut saya yang jaksa penasihat itu tantangannya cuma dua ini. Siapa yang bisa membuktikan dan tantangan itu sudah masa pembuktian atau jawaban atas tantangan itu sudah selesai. Di tahap pemeriksaan yang udah rampung, begitu? Iya. Bukan, nanti kan dituntutan dan pembelaan akan. Dan satu lagi, kalau misalnya pembuktian tadi sabu yang di hasil tangkapan di Bukit Tinggi. Iya, enggak di Jakarta. Oh Jakarta, yang 5 kilo. Ya, lalu kan maunya itu kan disamakan, apakah jenisnya sama, otentik atau tidak? Otentik atau tidak. Nah, kalau misalnya itu sama, itu juga bermasalah. Kalau misalnya sama nih, bermasalahnya buat Teddy Minahasa. Iya terus. Ya artinya kena tuh. Oh iya, makanya saya bilang kalau itu bisa dibuktikan sama, plus chattingnya bisa dijembrengin sedetail mungkin dengan peristiwanya, mati dia. Betul. Vonis mati. Betul. Tapi kalau ini justru dibalik oleh penasihat hukum, ini jadi senjatanya penasihat hukum, dijembrengin itu kronologis chatnya, kemudian penasihat hukum bisa membuktikan bahwa narkoba itu berbeda, bebas dia. Satu-satunya yang mengaitkan Teddy Minahasa di dalam kasus ini adalah chat. Bukan. Apa? Sabu itu. Bukan. Sabu itu. Jadi kalau misalnya ternyata. Jadi dua merekankan. Iya, ini otentik. Kalau tadi kan masih bisa dimodifikasi segala macam. Kalau chat segala macam, masih ada apa namanya? Masih ada perbedaan, ini perintah apa bukan, ini guyonan apa bukan, beda kan? tafsir lah, tafsiran mungkin beda. Tapi kalau terbukti apa namanya, sabunya sama, kena, itu kuncinya situ. Nah lagi, tapi masih ada persoalan. Kalaupun dua sabu itu otentik, artinya sama 100%, tetap ada persoalan. Penyisihan, penjualan ini murni merupakan instruksi dari Teddy Minahasa ataukah kerja sendiriannya si Dodi? Makanya di chat bukan. Yang membuktikan itu. Bukan. Kalau misalnya itu sama, artinya kan benar harapan dari apa namanya dari Teddy Minahasa itu adalah barang yang untuk jebakan itu adalah pinjaman dari kejaksaan. Nah kan. Jadi kalau bisa pinjam kejaksaan sampai ke sana, ini siapa yang bermain? Nah, ya itu yang saya maksud itu. Nah, itu kan kuncinya di situ. Nah, sekarang masalahnya, kenapa itu tidak bisa dibuktikan? Kalau menurut penuturan PH Teddy Minahasa, karena sudah jawab sendiri tadi. Kenapa? Ada pihak yang nyuruh tadi. Bukan, kalau misalnya tidak bisa, kalau misalnya tidak bisa terbuktikan sama, ini kan keuntungan buat Teddy Minahasa, kemungkinan buat lolos. Itu sama Pak, tadi saya jelasin. Oh begitu? Iya. Bapak kemana sih tadi? Ngelamun. Hanya angle-nya yang berbeda. Jadi, tapi hal yang sama sebetulnya kan, betul. Sebenarnya terkait dengan barang bukti yang kamu masukkan tadi, dipinjamkan dari kejaksaan, sudah dituturkan juga oleh PH Teddy Minahasa waktu episode terdahulu oleh Pak Antoni Jono. Mereka sudah minta. Tapi ternyata kenapa kok itu tidak dipenuhi? Gitu. Artinya dari pihak Teddy Minahasa sudah berani. Ayo buktikan kalau memang itu sama. Ada dua hal itu, alasan kelalaian atau ternyata kebodohan. Kan tidak dipenuhi kan permintaan itu. Karena sudah arahan tadi itu. Bukan, itu ada alasan kelalaian atau kebodohan buat saya. Coba itu pilihannya. Kelalaian kebodohan siapa nih Kang? Ya entah itu jaksa atau polisi, pokoknya itu. Iya. Lalai memasukkan itu. Dia miss gitu atau bodoh. Bodoh. Hati loh. Kenapa saya katakan lo kalau tidak memasukkan itu Pak? Karena begini. Kang Kopi aja nanya, masa dia nggak kepikiran? Dalam setiap kasus, tim penyidik itu ada wasidik. Oke. Pengawasnya. Ini kan udah gelar perkara segala macam lengkap. Masa iya disebut bodoh? Bukan, kalau lolos itu pertanyaan ini tidak dipikirkan ketika dalam proses penyidikan. Apa sebutan? Saya pahami Kang. Boleh ngetip kok.
kata Rocky Gerung yang sering diucapkan. Kelalaian Atau by design kalau mau jahat. Iya. Kalau mau jahat by design. Kelalaian ataupun kebodohan adalah faktor intrinsik. Iya, kan ada bisa tadi tuh Tapi kalau sudah ngomong menyatakan kejahatan faktor ekstrinsik bahwa itu by design. by design. Yang kedua sebetulnya itu makanya dibukti, bisa nggak sih penasihat hukum pergi ke jaksaannya samain nih forensic evidence-nya, dan selesai lah persoalan. Jadi istilah mereka scientific evidence kan, secara scientific. Yang kedua jembrengin scientific bukti itu. kan. Chat tadi ya Kang Chat ya, itu. jembrengin ya. Oke. Sehingga drama-drama itu hilang gitu. Ini ya oke, ada drama ini, Siri segala macam. Biarin aja lah personal gitu. Ini loh dalam persidangan narkoba ini jembrengin. Korelasi chat itu, maka dari situ akan ketahuan. Makanya kayak nyodorin dapat duit berapa 300 juta di amplop, ya kan? Gampang dipatahkan itu. Siapa yang bisa membuktikan amplop itu berisi uang dan sebagainya? Tidak ada saksi pula gitu. Yang kedua perintah gitu ya. Perintah tentang penyisihan diganti tawas segala macam. Dicek tuh. Kalau dijembrengin kronologis, siapapun yang bisa membuat dua hal ini, maka itu yang akan menentukan putusan. Jika dua-duanya tidak bisa menampilkan ini, maka murni bergantung pada keyakinan hakim. Jadi sebelum sampai keyakinan hakim itu Kang Wole bahwa akan ada tuntutan dari JPU yang dijadwalkan tanggal 30 Maret 2023. Itu kan saya nggak berubah. Iya kan. Tapi gini Kang, sampai kira-kira nih menurut Kang Karna, sampai sejauh ini dalam sekarang ketika kita berdiskusi ini, tim JPU sedang merancang tuntutan mereka dong, menyiapkan tuntutannya. Apakah Kang Karna melihat ada sesuatu yang berkontribusi langsung dalam tuntutan JPU, korelasinya dengan relasi kuasa menurut perspektif JPU Kang? Nggak ngerti maksudnya gimana? Gini kan, JPU ini kan tentu saja terhadap Teddy Minahasa dia akan JPU kan akan membuat dakwaan yang seberat-beratnya kepada Teddy Minahasa. Langsung jawaban, langsung pertanyaannya. Langsung pertanyaan. Tidak usah narasi, tidak usah situasi, langsung narasi, pertanyaannya. Itu perintah dari kira-kira menurut Kang Karna, apa pertimbangan utama JPU yang nanti dalam tuntutan sangat memberatkan Teddy Minahasa? Ini tanyakan ke dia nih, saya nggak bisa jawab itu. Apakah yang dari sisi beliau menduga akan bebas. Gitu ya. Kalau bebas jadi nggak ada hal yang memberatkan, nggak perlu tanya lagi. Yang nanya salah. JPU tuh titik beratnya JPU cuman dua. Ada komunikasi yang intens antara Teddy Minahasa dengan Dodi. Teddy Minahasa dengan Anita, kemudian pendukungnya ya Samsul Ma'arif dan enggak dong, Teddy Minahasa tidak pernah ke Arif. Tapi enggak, saya ingin katakan komunikasi intens juga ada antara Samsul Ma'arif dengan Dodi. Ngomong-ngomong Samsulnya apa sih? Tahu, tanya Pak Karna kenal banget. Iya, Bandung. Saya terpercaya banget gitu, terpercaya sekali. Sebenarnya saya pengen tahu, ya makanya. Kalau misalnya polisi bukan ya? Bukan polisi. Bukan polisi. Saudara. Iya. Pak tahu Pak Karna yang catatan Kang Karna Samsul Ma'arif sudah ikut sama Dodi Prawinegara sudah lama. 13 tahun. Sampai masak segala macam. Mungkin chef kali. Hah? Chef. Berlebihan juga menurut saya Kapolres. Sejak masa Pak Dodi Prawinegara masih menjabat bahkan mungkin Wakapolsek barangkali ya kan, jangan-jangan Cimahi itu kan di Cimahi mulai. Iya, awalnya Cimahi. Dari Cimahi terus kemana? Katanya ada info lagi di Tambora. Pernah di ini Kang menjadi tugas Pak Dodi Prawinegara pernah konon menjadi Wakapolsek untuk kawasan Taman Sari di Taman Sari. Taman Sari itu di kota Kang, wilayah kota. Itu bukannya area narkoba ya? Itu area dulu dikenal begitu. Dulu ya? Betul. Dulu kan dikenal sebagai wilayah Brong itu Kang, yang sangat
rawan gangguan Kamtipmas lah Iya, gitu ya, secara umum gitu. Kalau di polisi di luar itu disebut hazardous area. Oh, hazardous area. Hazardous Atau area. apa bahasa sosialnya? Red light district. Iya. Yang sangat ini dengan rawan kriminalitas, termasuk penyalahgunaan obat-obatan, termasuk peredaran perdagangan gitu kan. Itu Taman Sari dulu. Oh, Dodi pernah kerja di situ. Itu yang saya baca sebagai Wakapolsek. Pernah bertugas sebagai di Polsek Taman Sari Di lah. Polsek. Saya kira Wakapolsek deh. Wakapolsek. Nah kalau Wakapolsek kan Kang Ule biasanya pangkatnya apa? Kompol kali ya. Oh, saya nggak tahu apa enggak. Kalau pangkat zaman dulu saya tahu ya itu pangkat letu paling. Enggak. Oke, kembali. Udah. Berarti Samsul Ma'arif atau Mu'arif sih, maaf. Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif ini sudah lama ikut Dodi. Sudah lama kan? 13 tahun. Bukan polisi. Bukan polisi, seorang sipil. Saudara juga bukan. Wallahu alam, saya nggak tahu. Terpercaya sekali. Dari istrinya bukan saudara dia bilang. Cuman mereka kenal itu sudah 13 tahun sejak di Cimahi. Iya. Kemudian ke tadi atau sebelumnya juga di mana? Mungkin kenalnya tadi di tempat Brong tadi itu. Tapi nggak ada isu itu. Nggak ada isu memang. Tapi ke Mentawai dia ikut, kemudian ke Bukit Tinggi juga dia ikut. Yang aneh menurut saya itu kok di persidangan itu tidak diperdalam. Kalau kita tahu kan Linda siapa, awalnya itu siapa. Memang gini Kang, sayangnya khusus persidangan untuk Samsul Ma'arif itu tidak disiarkan secara langsung atau live oleh media audiovisual televisi dalam hal ini. Berbeda dengan persidangan TM, gitu kan, itu banyak siaran live langsungnya. Khusus persidangan Arif itu, Kang Reza, itu yang saya ketahui tidak banyak diketahui publik. Apa yang terjadi khusus untuk terdakwa Arif itu karena tidak ada siaran live-nya. Relatif hampir tidak ada ini yang banyak diketahui oleh publik. Coba di googling. Saya kira itu saya sudah pernah cari. Yang kedua Samsul Ma'arif yang lain. Yang banyak gitu kan. Jadi sekali menurut Kang Karna pilihannya kemungkinan bagi TM itu sebetulnya nanti ketika vonis bebas. Tapi bayangkan karena JPU akan menuntut apa JPU? Tuntutan JPU terhadap TM. Kalau tuntutan mati maksimal. Pasti mati. Gitu. Kang Leo berpandangan gitu kan? Karena tuntutan mati. Dalam tuntutan JPU nanti. Nggak bisa mundur JPU. Mengubah tuntutan kan berarti harus menggugurkan tuntutan. Iya. Kalau dalam konteks ini, justru itu kalau saya ngelihat ya. Iya kan. Ini apa ya istilah kalau dalam di perjudian dipasang tinggi. Oke. Kejaksaan. Pasang tinggi. Saya nggak ngerti kan, saya cuma tukang bandrek. Taruhannya. Kalau di taruhan itu dia pasang tinggi artinya. Istilah apa tuh? High call. High call. Gue taruh deh di sini semua, gagal atau berhasil pilihannya itu. Soalnya dua yang akan memberatkan buat JPU itu kan. Iya. Pertama yang tadi salah pasal. Yang kedua salah pasal. Pasal. Pasal yang betul. Zaman dulu pakai TS malah Fatsal. Zaman dulu ya pakai T. Atau tadi digital forensik yang tidak lengkap. Nah, kalau satu saja itu sudah batal. Iya. Kalau dua-duanya, Ya. nah itu gimana tuh sebetulnya? Batal demi hukum. Batal demi hukum kan. Nah kalau misalnya batal demi hukum, Kalau syarat formal itu kan syarat formal. nah apakah bisa diulang lagi dengan pasal yang berbeda? Bisa. Kalau pasalnya beda. Mudah-mudahan itu. Jadi kita ramekan lagi itu masalah. Biar panjang ini serinya. Kalau saya murni putusan ini keyakinan hakim. Oke. 100%. Gini Kang, sekali lagi Kang. Menurut Kang Uli, apapun tuntutan JPU nanti yang akan dibacakan tanggal 30 Maret 2023, pastinya akan bisa dipastikan tuntutan JPU adalah yang maksimal itu kan, hukuman mati. Kalau Tuntutan mati. Tapi menurut Kang Uli, keyakinan majelis hakim, vonis nanti itu murni dasar ada keyakinan hakim saja. nah, dasarnya kayak Misalnya. kalau dasar keyakinan hakim kebetulan gitu ya, karena kan istri saya suka ngelarang jangan main perempuan. Jadi saya selalu nonton Mas Reza kan laki-laki yang Anita jangan nonton. Jadi dalam ketika kesaksiannya Mas Reza, saya bukan ahli psikologi dan bukan ahli macam-macam. Tapi saya lihat ketika itu yang Ruby itu ada gestur yang berubah. Gestur siapa? Gestur hakim. Nah, itu tadi saya bilang. Pada saat
keterangan ahli digital forensik Pak Ruby Alamsyah Dan Kang Reza. dan juga ketika ahli yang bernama Reza Indragiri Amril tampil, memang saya juga saksikan ada gestur yang berubah pada ada gestur yang berubah dan ketika ketua itu majelis hakim. bahasanya gitu ya, bahasanya kan biasanya hakim tuh kalau muter-muter potong. Betul Kang, tegas atau mencecar langsung atau Nah, potong. ini tuh dia menempatkan diri sebagai pendengar yang baik. Ya, itu dia. Intonasi. Ketika lawan bicara ngomong, saya bisa pakai intonasi gini. Kayak gini. Atau beda kalau intonasi begini. Insightful kan? Iya, Ada sesuatu yang insightful kan? Iya. Ketika nadanya tinggi itu insightful. Maaf dengan segala hormat saya ke majelis hakim. Tempo-tempo saya dengar itu nada tinggi dari suara majelis. Jadi seakan-akan mungkin benar yang dikatakan Kang Ule, majelis hakim seperti memposisikan diri dia untuk menyimak, mendengar, belajar dan Paling tidak itu ada ya. insight baru. Ya, ya. Saya sering lihatnya itu. Ada apa? Ya kan dia bisa motong penasehat hukum. Ya itu di sana kan ada 3 nih. Anggap saja yang satu ini yang gitu tuh, tapi yang 2 kan belum tentu karena kita kamera itu kan selalu melihat ke ini apa namanya. Nah misalnya tetap kena nih hukuman maksimal. Pasti banding dong. Pasti. Pasti banding. Nah kalau di tingkat banding itu di Kan nggak ada orang. Di pengadilan tinggi Mengadili berkas. mengadili berkas. Mungkinkah dia bebas? Mungkin. Nah, Syarat formal di situ. syarat formal. Oh, yang diuji hanya syarat formal aja Ya kan? kan dia cuma ngadilin berkas, nggak ngadilin orang, nggak ngadilin apa. Ketika ada syarat formal tidak penuhi, Istilahnya di tingkat 1 juris fakti, Ya. menguji fakta. menguji fakta. Juris fakti ya. Kalau di tingkat banding, Saya udah lupa tuh istilah lama pernah saya baca juris, ya. juris. Oke. Karena dia fakta-fakta persidangan, kemudian dia cuma ngadilin berkas kan, tidak ada orang, tidak apa. Kalau di pengadilan negeri itu kan komen-komen di media sosial aja hakim mendengar loh, membaca loh. Iya. Itu bisa mempengaruhi, bisa mendistract. Kalau di pengadilan tinggi berkas aja, syarat formal tidak terpenuhi. Nah, pada sisi itu juga saya ingin katakan baik itu YouTube channelnya Bravo Iwan maupun YouTube channel media mainstream, hampir seluruh netizen, hampir seluruh komentar itu sudah menghakimi, sudah memvonis bersalah Teddy Minahasa. Biasa. Kalau itu disimak oleh majelis hakim, maka justru kita bisa memasukkan unsur baru dalam rumus meramal putusan hakim. Oh ya, seberapa hype pemberitaan. Betul. Betul. Seberapa hype pemberitaan. Keyakinan hakim itu yang paling fenomenal kan. Waktu yang di Amerika itu siapa? Pemain basket. Ini Apa? OJ Simpson. Itu kan fenomenal banget. Dia membebaskan itu. Kalau di narkoba bebas ada di Bali pernah, di mana Lampung pernah. Nah, ya itu tadi lagi-lagi kalau syarat formal. Jadi saya ngelihat sidang ini putusannya kayak apa? Ekstrim nih. Pilihan itu mati atau bebas. Kalau hakim meyakini apa yang disampaikan oleh jaksa, mati memang. Tapi kalau hakim melihat bahasanya missing link di dalam syarat-syarat formal itu, maka ini bebas. ya. Pertanyaannya kan keahlian, dan saya keahlian si penasehat hukum dalam konteks pembelaan itu kan paling menentukan nih. Ya. Ya. Setuju. Kalau drama, saya mengatakan drama Teddy Minahasa udah kalah. Drama ya, drama tuh ya kan non sidebar yang sidebar. Mas Iwan sering bilang. Saya kan tentang siri, tentang apa gitu kan, saya baca, udah kalah deh Teddy Minahasa. Sidebarnya ini kan yang kemudian memperkuat publik. Bukan publik, memperkuat sebagian orang bejat nih TM. Kalau TM, gila memperalat, padahal biasa saja dalam sebuah operasi. Melakukan penjebakan, bahkan dalam penjelasan ahli Kang Reza Indragiri Amril menyampaikan penjebakan yang tipe kedua, Kang ya, legal kan, Kang? Iya legal. Karena pada dasarnya orang yang
akan dijebak itu sudah punya niat buruk, niat jahat, criminal intent. Atau mungkin sudah punya riwayat pidana. Criminal intent. Iya. Kang Oli tadi mengatakan lagi dalam operasi kepolisian hal biasa Kang ya, penjebakan itu dilakukan. Dan bukan baru terjadi belakang-belakang, dari dulu kita ketahui sebelum udah dilakukan gitu. Sebetulnya kalau yang menarik itu sebetulnya Mas Reza. Mas Reza kan dekat banget sama instansi kepolisian. Lagi-lagi agak asumsi begitu. Ini framing. Saya yang paling menarik itu sebetulnya satu nih. Kalau dulu kasus ini Mas. Mensurvei apakah itu? para jenderal di kepolisian. Nggak usah disebut, jenderal aja gitu. Menurut dia vonis mati atau bebas? Menarik ini. Menarik. Terus terang nih, saya menonton episode obrolan Bravos Iwan dengan penasihat hukum Teddy Minahasa. Beberapa hari yang lalu naiknya. Ya, beberapa hari lalu itu. Kemudian link tayangan itu saya kirim ke beberapa petinggi Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan. Harus saya katakan komentar mereka kejam-kejam loh, kejam-kejam. Kalau di meja ini kita menggunakan kata bebas, respon orang-orang yang saya kirimi link itu ada yang mengatakan mati lah segala macam gitu. Itu dari lingkungan internal Polri sendiri loh. Menarik dalam arti musuhnya banyak. Bukan, maksudnya coba kirimin lagi link yang itu yang Sambo gitu, komentarnya apa ya? Dari situ kita tahu kan. Ketika kita ngomong soal perang bintang kan. Perlu nggak saya kirim? Saya kira Kang Oli, Kang Reza, karena untuk diskusi kita ini khusus untuk perang bintang kita harus dalami secara spesifik barangkali Kang ya. Dalam kesempatan bicara internal kepolisian itu dalam kasus ini juga menyurak sejumlah isu yang penting. Itu tercermin dari kalimat dibutuhkan lobby khusus untuk mengembangkan karir. Tambah lagi sudah biasa kok bagi anggota untuk sisihkan narkoba, bonus bagi anggota. Itu udah biasa juga. Ya, itu kan ada kalimat seperti itu kan di persidangan. Isu-isu semacam ini yang menambah tentang perang bintang sebagai isu internal kepolisian yang memang juga perlu kita ulas. Ya, saya kira sebagai bentuk dukungan bagi kita, bagi Polri untuk terus kita pada dasar juga mendukung Polri kita ya Kang ya. Dari awal kan kita sudah tegaskan ini Kang, karena ya kan Kang Oli bahwa kita melakukan katakanlah kajian atau analisis kritis ini bukan tanpa maksud. Maksudnya adalah sebagai kontribusi kita kepada justru lembaga ini kan, institusi Tribrata, yaitu Kepolisian RI yang kita memang dukung agar semakin itu saja makin profesional, berintegritas tinggi, dijaga dan terjaga marwahnya kan gitu ya Kang ya. Kita sepakat Kang untuk akan datang kita diskusikan untuk isu internal kepolisian dan konteks perang bintang ya. Jadi terima kasih Kang Reza untuk diskusi kali ini bersama Kang Kopi, Kang Solder, Kang Bandrek. Kang Ahli tentu saja akan menyiapkan yang lain lagi. Dari Kang Uli ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Selain selamat menikmati dan selamat menjalankan ibadah puasa. Yang mau menjalankan. Iya. Dari Kang Karna? Cukup. Terima kasih Kang Karna sekali lagi Kang. Kang Uli, terima kasih. Kang Ahli, Kang Reza, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang datang di Bravo Untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.